lam tastahi fasna' ma syi'ta. Dari sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amr, karena anaknya yang paling gede namanya Mas'ud, jadi disebut dengan Abu Mas'ud. Nama aslinya Uqbah bin Amr Al-Ansari. Beliau adalah sahabat dari golongan Ansor. Al-Badri. Al-Badri ini ada dua pendapat para ulama. Beliau dinisbatkan dengan kata Al-Badri karena beliau juga mengikuti perang Badar, ya. Perang pertama dalam Islam. Beliau mengikuti, ya. Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ini mengikuti perang Badar, sehingga dinisbatkan namanya beliau menjadi Al-Badri. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa beliau tidak ikut perang, tetapi karena memang beliau tinggal di Badar, tinggal di daerah Badar, maka dinisbatkan dengan Al-Badri. Nah, karena tinggalnya di daerah Badar itu. Misalnya saya tinggal di Lombok menjadi Al-Lumbuki. Nah, karena beliau tinggal di Badar jadi Al-Badri. Beliau wafat di Madinah. Ada juga yang mengatakan di Kufah. Jadi tidak terlalu banyak biografi beliau dikupas oleh para sejarawan, ya. Tapi beliau cukup banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya hadis ini, yaitu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebagian yang diketahui oleh manusia dari ucapan kenabian terdahulu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Jadi hadis ini mengandung cukup banyak faedah kepada kita. Jadi perkataan idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu, sesukamu. Ini adalah perkataan yang selalu ada di setiap masa para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkataan ini sudah ada sejak nabi pertama, bahkan manusia pertama, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam. Perkataan ini sudah diketahui oleh umat manusia. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jadi ini sangat lestari, ya. Perkataan ini, apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, semaumu. Jadi ini adalah pesan yang terus dipesankan oleh orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu sampai dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melestarikannya untuk kita. Ini adalah warisan dari para nabi sebelumnya kepada kita semua. Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak malu, maka berbuatlah semaumu. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah sifat yang sangat baik dan merupakan pokok dari akhlak-akhlak yang mulia, yaitu sikap dan sifat malu. Hadis ini memiliki 3 makna menurut para ulama. Apabila kalian tidak malu, maka berbuatlah sesukamu, semaumu. Itu memiliki makna yang pertama adalah, kata para ulama, amrun lit tahdid.
perintah tapi mengandung ancaman. Perintah tapi mengandung ancaman. Misalnya ada anak kecil naik pohon, ya kan? Anak kecil naik pohon, terus kita mau kesel sama anak itu. Jadi malah disuruh naik, ayo naik terus, naik. Kira-kira anaknya naik apa turun? Anaknya turun. Nah, begitu. Jadi kalau engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Memiliki makna perintah namun mengandung ancaman. Kalau enggak malu silakan berbuat, tapi tanggung risiko. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan tidak akan lepas dari balasan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Berbuatlah semaumu, baik maupun buruk, semuanya ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Nah, itu kira-kira namanya amrun lit tahdid. Perintah tapi mengandung ancaman. Bahkan secara khusus ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah pesan dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Hai Muhammad, ish ma syi'ta, hiduplah semaumu, sesukamu, fa innaka mayyitun, tetapi ingat engkau akan mati. Oleh karena itu, baik-baiklah cara hidup. Kalau kita tahu mati. Ya. Tapi kalau nggak mau, ya terserah, silakan. Hidup sesukamu dengan gaya apapun, dengan model bagaimanapun. Tapi ingat, kematian itu pasti akan datang. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan berbuatlah semaumu, tapi ingat, perbuatanmu akan ada balasannya. Pasti akan ada balasannya. Sekecil apapun akan kita lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan perbuatan baik sekecil atom, ya, sekecil zarrah, mungkin kalau kita sekecil atom, bahkan ada inti atom, sekecil inti atom pun akan kita lihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sekecil zarrah, maka akan dia lihat balasannya. Jadi kalau kita sudah tidak ada rasa malu, silakan berbuat sesuka kehendak kita. Tapi ingat, semuanya tidak akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terdokumentasi dengan akurat dalam catatan para malaikat dan tidak akan tercecer sedikit pun. Kemudian menurut para ulama, makna yang kedua adalah perintah namun memiliki arti informasi, kabar. Walaupun bentuk kalimatnya bentuk perintah, tetapi sesungguhnya dia adalah informasi. Namanya dalam ilmu balaghah ya, insya'iyah lafzan, khobariyah maknan. Jadi dalam kalimat itu kita belajar balaghah ya. Ada khobariyah lafzan, insya'iyah maknan. Ada bentuk kalimatnya seperti informasi, tetapi sesungguhnya itu adalah perintah. Contoh,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Bentuk kalimatnya adalah bentuk informasi. Tetapi dia mengandung perintah, artinya kita diperintahkan untuk berpuasa. Bukan informasi saja, tetapi sesungguhnya mengandung makna perintah. Telah diwajibkan atas kalian. Nah, kalau bentuk perintah akan mengatakan sumu, berpuasalah, itu namanya perintah. Tapi ini berbentuk informasi, tetapi mengandung makna perintah. Sebaliknya ada insya'iyah lafzan, khobariyah ma'nan. Kalimatnya berbentuk perintah tapi mengandung makna informasi. Artinya begini, apabila seseorang itu sudah tidak memiliki rasa malu, sudah tidak memiliki sifat malu, maka pasti dia akan berbuat semaunya. Nah, itu maknanya. Yang kedua, jadi apabila seseorang sudah, kalau bahasa sekarang, sudah putus urat malunya, maka dia tidak akan segan-segan berbuat apapun kehendaknya, sesukanya, semaunya. Masya Allah, kita lihat di berbagai video ya, video Masya Allah, berbagai macam cara orang untuk untuk mendapatkan popularitas, sampai memamerkan aurat dan segala macam, itu sudah putus urat malunya itu. Ya. Jadi Rasulullah SAW seolah-olah mengatakan bahwa dipastikan kalau seseorang sudah tidak ada rasa malu pada dirinya, sudah putus urat malunya, maka dia akan berbuat semaunya, sekehendaknya, seenaknya. Oleh karena itu, mari kita rawat akhlak yang baik ini, yang merupakan pokok dari akhlak-akhlak berikutnya, ya. Yaitu sikap al-haya, yaitu rasa malu. Kemudian yang ketiga, maknanya menurut para ulama, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, ini perintah namun menunjukkan arti boleh. Ya. Ada perintah itu, kebanyakan perintah itu menunjukkan arti wajib, ya. Tapi ini menunjukkan arti boleh. Artinya, kalau kita tidak malu terhadap suatu perbuatan karena perbuatan itu baik, dan kita tidak malu kepada Allah dan Rasulnya, kepada manusia, lakukan karena itu boleh, ya. Dengan syarat perbuatan itu boleh. Bahkan kalau kita bahas tentang malu, ya, jadi dia adalah akhlak yang terpuji. Menurut para ulama, malu itu ada dua macam dari segi perolehannya, ya. Dari segi kita meraih malu itu, ada namanya al-haya'ul fitri, ya. Al-haya'ul fitri yaitu rasa malu yang memang sudah ada pada setiap manusia. Pasti kita memiliki rasa malu semuanya. Dari sejak kecil rasa malu itu sudah ada. Ketika orang misalnya anak kecil misalnya kan, mungkin malu ya, disembunyiin wajahnya gitu kan. Sudah ada rasa malu itu, ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal kita rawat dengan baik, kita diarahkan dalam hal-hal yang baik. Malu berbuat buruk, ya. Malu bermaksiat, malu mengucapkan kata-kata yang tidak baik.
Kita tinggal tempatkan sikap malu itu karena sudah ada pada diri kita semua. Tinggal kita tempatkan pada tempat yang baik. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan al-haya al-kasbi atau al-haya iktisabi. Malu yang diraih, yang diperoleh dengan cara usaha. Usahanya apa? Kita belajar, ya. Kita ketahui, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala begitu baiknya kepada kita semua. Dari dalil-dalil, ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah, dari para guru kita mengajarkan tentang bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, sejak kita ada, kemudian kita dipelihara, kita difasilitasi dengan berbagai macam nikmat, maka dari pengetahuan itu akan lahir rasa malu yang kita peroleh. Ya. Bahkan kalau kita bahas bab tafakkur, ada salah satu objek tafakkur, yaitu at-tafakkur fi ihsanihi yazidu bihi al-haya. Ya. Kita merenungkan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka akan tambah rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada rasa malu, sifat malu yang diperoleh dengan cara usaha. Ya, dengan cara usaha, yaitu dengan cara ma'rifatullah, belajar mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bertambah rasa malu kita dari hasil kita merenung, dari hasil kita belajar. Kemudian dari segi objek, malu itu juga terbagi menjadi dua. Dari segi objek, kepada siapa kita akan malu, maka dibagi menjadi dua. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tambihul Ghafilin dalam bab al-haya. Jadi dari segi objeknya, malu itu terbagi menjadi dua, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu kepada sesama manusia. Malu kepada sesama manusia bagaimana? Ya, kita tentu sudah tahu sama-sama, ya. Jadi kita tentu tidak mungkin melakukan hal-hal buruk yang akan membuat kita malu ketika kita diketahui oleh manusia. Ya. Kita tundukkan pandangan kita dari melihat hal-hal yang buruk yang memancing syahwat kita. Itu cara kita malu kepada manusia. Sedangkan malu kepada Allah Subhanahu wa taala langsung diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau kepada para sahabat. Beliau bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Jadi dikatakan dengan malu yang sebenar-benarnya. Jadi ada beberapa, misalnya di Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai manusia, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam ayat yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nah, dalam konteks malu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, istahyu minallah haqqal haya. Malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dengan malu yang hakiki. Kata para sahabat, inna nastahyi minallah, alhamdulillah. Ya Rasul, kami sudah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, katanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa kadzalika, bukan itu maksud saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Lalu beliau melanjutkan, al-istihya minallahi haqqal haya an tahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tazkural mauta wal bila wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya wa man fa'ala zalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Jadi ada beberapa indikator seseorang itu baru mencapai level malu yang sesungguhnya. Level malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Memelihara, menjaga kepala dan apa yang terdapat di dalamnya, pada kepala itu. Apa yang terdapat di kepala? Ada mata, ada telinga, ada mulut. Jadi itu diperintahkan. Kalau mau memiliki sifat malu yang sesungguhnya, yang hakiki, maka yang pertama adalah antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Jaga kepala dan apa yang ada padanya. Jaga apa yang ada pada kepala kita, dalam pikiran kita. Jaga pikiran kita. Kemudian jaga yang ada di kepala kita. Mata kita jaga. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang beriman, hai Muhammad, yaghuddu absarahum, jaga pandangan. Ya. Jaga pandangan. Karena seringkali dari pandangan itu berlanjut kepada hal-hal berikutnya. Kata orang Arab, nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Ya. Nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Bermula dari pandangan, kemudian tersungginglah sebuah senyuman. Ya, misalnya mandang, wah cantik nih misalnya kan, senyum tuh kan. Nah, udah begitu ternyata dibalas senyumnya, udah berani menyapa. Lanjut kepada menyapa. Sudah menyapa, ternyata dijawab sapaannya, udah terjalin komunikasi. Kemudian sudah komunikasi, famau'idun, janjian. Sudah janjian, faliqaun, ketemuan. Apalagi di konteks media sosial. Begitu. Nah, cocok nih gitu kan, mandang, cocok, senyum. Nah, cocok nih. Nyapa, hai gitu kan. Ternyata dijawab sapaannya, hai juga. Lalu akhirnya komunikasi, nyaman. Fa mau'idun, janjian, ketemuan. Jadi bermula dari pandangan. Hati-hati dengan pandangan. Sepertinya remeh, tetapi dari situlah bermula hal-hal berikutnya. Kita harus jaga. Kemudian apalagi yang ada di kepala? Telinga. Telinga juga kita harus jaga. Karena semuanya itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya apa yang ada, yang sudah sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati kita, apa yang ada kita pikirkan itu,
kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antahfazar ra'sa wa ma wa'a, indikator kita benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pelihara, jaga kepala dan apa yang ada di kepala itu. Telinga, mata, hidung, mulut kita jaga semuanya. Kemudian mulut. Mulut juga di kepala kita. Dan ini juga sangat berbahaya. Pernah kita bahas tentang penyakit-penyakit lisan. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin secara khusus membeberkan tentang sekian banyak penyakit-penyakit lisan yang mesti kita hindari. Ada ghibah, ada fudulul kalam, ya, boros. Kalau bahasa sekarang bocor, ember, ya. Kemudian kazib, ya, menyebarkan berita hoax dan berbagai macam, pokoknya kata-kata kotor, ya, kata-kata yang tidak memiliki faedah, itu semuanya penyakit lisan. Dan itu akan dimintai pertanggungjawaban semuanya. Oleh karena itu kita harus kita jaga juga lisan kita. Jangan sampai kita terjerumus, kita terjerembab oleh terpleset lisan. Karena terpleset lisan itu lebih berbahaya daripada terpleset kaki kita. Kita jaga. Kemudian indikator kita malu yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah antah wal batna wa ma hawa. Tadi antahfazar ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa. Setelah kita jaga, selain kita jaga kepala kita dan apa yang ada di kepala itu, kemudian jangan lupa jaga perut dan apa yang dikandung di dalamnya. Kita pastikan makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita itu adalah barang, makanan, minuman yang halal. Jangan sampai perut kita ini kemasukan makanan atau minuman haram. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, minuman atau makan haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ya. Dan kemasukan makanan dan minuman haram itu juga menjadi salah satu faktor utama terhijabnya doa-doa kita dari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu menjadi penghalang doa-doa kita dikabulkan. Karena masuk makanan dan minuman haram. Jadi jaga kepala dan jaga perut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wa antazkurul mauta wal bila. Ingat mati. Ya, kita ingat mati. Itu indikator kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan malu yang sesungguhnya. Jadi setiap kita pasti akan mati, oleh karena itu kita harus bersiap-siap untuk mati. Ya. Karena siap mati, mati. Enggak siap mati juga, mati. Enggak mau mati, mati. Mau mati juga, mati. Ya, semua kita akan mati. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Karena itu yang akan memotivasi kita untuk bersiap-siap mengumpulkan bekal, ya, untuk menghadapi yang namanya kematian itu. Wal bila, dan juga kita ingat tentang huru hara yang akan terjadi di hari kiamat kelak. Sehingga ada rasa takut pada diri kita ketika hari kiamat, na'udzubillah min zalik, kita sampai terhalang, ya, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita akan masuk surga. Ya.
Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Jadi jangan sampai kita terhalang untuk meraih rahmat Allah di hari huru hara itu. Ya. Kemudian waman aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka dia akan meninggalkan keindahan dunia. Wa man fa'ala zalika, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, maka sesungguhnya dia sudah mencapai level malu yang sesungguhnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu malu dari segi objek terbagi menjadi dua, yaitu malu kepada sesama manusia dan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malu dari segi value, dari segi nilai. Malu itu juga terbagi menjadi dua. Ada al-haya al-mamduh, ada al-haya al-mazmum. Al-haya al-mamduh itu adalah malu yang baik, malu yang terpuji, ya. Malu yang terpuji, yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga akan meninggalkan maksiat. Malu untuk melakukan maksiat, malu untuk meninggalkan ketaatan. Itu namanya al-haya al-mamduh, malu yang terpuji. Ya. Malu melakukan keburukan, malu untuk meninggalkan kebaikan. Jadi ayo sholat jamaah yuk. Malulah kita enggak masak, enggak sholat jamaah. Itu benar malu itu. Yuk kita ke ini diskotik yuk. Malulah sama Allah. Masa kita ke diskotik? Kita kan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat, bukan untuk maksiat. Nah, itu benar malu itu. Itu namanya al-haya al-mamduh, malu yang terpuji. Ada al-haya al-mazmum, ya, malu yang tercela. Misalnya apa? Ya, malu berbuat baik, sebaliknya malu berbuat baik, kemudian malu meninggalkan perbuatan buruk, gitu. Jadi ada sampai gini, apa namanya? Ada minum-minum misalnya, sampai bangga dengan minuman keras gitu. Baru minum 2 gelas, ya sudah mabok, malu-maluin aja. Masya Allah. Nah, itu malu yang tercela. Nih 2 botol, belum apa-apa. Itu malu yang tercela. Ayo salat Jumat ya. Itu enggak mau dibilangin kuno sama teman. Ngaji ayo. Enggak, dibilang kuno sama teman katanya. Nah, itu malu yang tercela. Atau di majelis taklim misalnya, ada sesuatu yang tidak dipahami atau seorang murid di dalam kelas tidak paham dengan materi pelajarannya, atau di dalam majelis taklim tidak paham dengan materi yang disampaikan. Kemudian dibuka sesi pertanyaan, tanya jawab, malah ngerutu di belakang, saya nggak paham ya, apa maksudnya itu? Makanya tanya, enggak malu. Nah, itu malu yang tercela. Malu bukan pada tempatnya, malu yang tercela itu. Jadi harus yang kita raih itu adalah malu yang terpuji. Bahkan salah satu faktor yang menghalangi orang itu mendapatkan ilmu, yaitu malu itu. Jadi ada 4 sikap seseorang itu tidak akan mungkin mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah al-mustahyi, malu. Yuk ngaji yuk. Malu gitu. Malu. Ini pertama itu. Yang kedua adalah al-mustankif, menunda-nunda.
diajak, ayo kita ngaji yuk ke masjid yuk. Entar aja deh, besok, tarsok gitu, entar besok. Nunda, yang nggak akan dapat ilmu orang begitu. Setiap diajak, entar besok. Nah, nggak akan dapatkan ilmu itu. Yang ketiga adalah al-mustaghni, orang yang udah merasa cukup. Ayo ngaji yuk, majelis taklim. Enggak paling itu doang yang disampaikan. Udah saya pelajari semua yang begitu. Nah, al-mustaghni, ngerasa cukup. Kemudian yang keempat adalah al-mustakbir, sombong. Yuk ngaji yuk ke masjid. Ustadznya siapa? Lebih bagus juga ustadz saya. Lebih bagus juga saya daripada dia itu. Siapa emang dia tuh? Nah itu sudah tertutup pintu ilmu bagi orang-orang yang begitu. Malu, nunda-nunda, merasa cukup, kemudian sombong. Jadi itu malu dari segi nilai terbagi menjadi dua. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Jadi kita diperintahkan untuk memiliki rasa malu, tentunya dengan kita tempatkan pada tempat yang baik. Dengan 3 argumentasi. Karena malu yang baik itu adalah pertama merupakan bagian daripada keimanan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u syu'batum minal iman. Rasa malu itu, sifat malu itu adalah sebagian dari keimanan. Kemudian yang kedua, karena malu itu, malu yang ditempatkan pada tempat yang baik itu adalah kebaikan. Ya. Al-haya'u khairun kulluhu. Malu, sifat malu itu adalah baik semuanya. Kemudian yang ketiga adalah karena malu itu mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Sifat malu itu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali hanya akan mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu ini harus benar-benar kita rawat warisan para nabi ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ajaran ini selalu ada. Ya, ajaran kita diajarkan untuk bersikap malu itu selalu ada. Dan ini sudah mulai terkikis, ya, rasa malu dari kaum mukminin, dari semua kita, ya. Jadi harus kita benar-benar belajar lagi, harus kita benar-benar dakwahkan, ya, sifat dan sikap malu ini, sehingga dia juga memang menjadi pokok dari kebaikan-kebaikan. Akan malu berbuat buruk, akan malu untuk meninggalkan kebaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.